Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi aku mau sharing tentang rasa bahagia dan juga kehampaan. Nah, jadi di psikologi itu emosi dasar itu ada 5 atau 6 ya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Tapi aku pribadi lebih masuk ke mazhab yang atau ke perspektif, ke pandangan yang emosi dasar itu ada 5. Nah, ada senang atau joy, ada sedih, ada marah, ada takut, ada jijik ya, ada 5 emosi dasar ya. Merujuk pada Erich Fromm, Sachter, tapi kalau Plutchik dan juga aku jadi lupa tokohnya satu lagi itu ada 6 ya, mengatakan ada 6. Tapi kurang lebih agak-agak mirip lah. Nah, prinsip emosi dasar ini kemudian sama kayak warna. Jadi dia punya warna dasar dan juga ada warna yang campuran atau gabungan gitu ya. Seperti merah, kuning, biru, nanti bisa bercampur, sama juga emosi. Nah, malam ini, ya betul Kak Bilput ya, sama kayak Inside Out ya, memang dari situ inspirasinya. Inside Out inspirasinya dari emosi dasar, yang kemudian tumbuh dan berkembang menyesuaikan dengan usia. Jadi makin matang atau makin nambah usianya, mestinya atau idealnya makin matang emosinya, terutama emosi dasar. Nah, yang kemudian berat adalah itu tadi ya, sadar akan emosi apa, kenal emosi itu maksudnya untuk apa, dan yang ketiga punya kendali ya, punya kendali terkait emosi tertentu. Nah, yang mau dibahas malam ini tuh ngomongin tentang rasa bahagia atau rasa senang atau joy gitu ya. Nah, ternyata di banyak literatur soal emosi dasar ya, si joy ini adalah ambang batas rasa. Jadi kita itu tidak mungkin dapat euforia lebih dari rasa senang atau joy. Ya, jadi kalau kita joy, senang, itu kita tidak mungkin dapat euforia yang lebih dari itu. Ya. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa rasa bahagia itu belum tentu baik. Dan rasa yang lain itu juga belum tentu buruk, gitu ya. Sedih belum tentu buruk. Sedih itu kadang kebaikan. Mau nyadarin kita ada kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan. Jijik nggak buruk. Jijik itu ngasih kita value. Marah nggak buruk. Marah itu nunjukin bahwa kita concern about things being fair. Kita pengen sesuatu itu berjalan dengan adil. Perlakuannya baik, setara. Itu marah bagus. Nah, apalagi ya? Takut juga bagus seringkali supaya kita well prepare, supaya kita kemudian ngajak diri kita untuk kembali ke here and now, nggak kemudian terus mikirin dan ngulibek kalau istilah Sundanya ya, berputar di area-area yang sifatnya futuristik atau masa depan. Nah, rasa takut juga bagus. Jadi 5 emosi dasar itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang positif, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Makanya tidak ada emosi yang positif, tidak ada emosi yang negatif. Yang positif atau negatif adalah mengekspresikannya. Jadi semua emosi itu netral. Tapi cara kita mengekspresikan itu berdampak positif atau berdampak negatif gitu ya. Jadi alamiahnya emosi itu netral. Ekspresinya yang kemudian menjadikan valensi apakah itu positif atau negatif. Nah, kalau kita seneng, itu ambang batas rasa. Kita nggak mungkin euforia lebih dari senang. Nah, cuman hati-hati nih. Seperti yang aku tulis tadi kemudian di story, kalau teman-teman nyimak story. Tiap kali seseorang joy atau senang, karena hal-hal yang tidak berdasar, nah, dasarnya apa? Biasanya dasar senang itu kurang lebih ada 2. Jadi senangnya yang kemudian jadi valensi positif, senangnya yang bakal jadi emosi positif itu kalau syaratnya ada 2. Yang pertama, kalau senangnya itu karena selesainya sebuah aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan. Jadi kalau kita selesai melakukan kegiatan atau aktivitas yang kemudian menghasilkan dan kita senang, itu senangnya nanti ngasih valensi yang positif.
itu benar-benar ngasih mood booster sama diri kita. Emosi itu kemudian berpengaruh dan punya impact positif ke orang lain. Nah, kalau istilah ilmiahnya namanya flourish gitu ya. Nah, kalau kemudian senangnya di syarat pertama tadi ya. Jadi kalau kita kemudian selesai melakukan sesuatu, selesai menghasilkan sesuatu, lalu kita kemudian muncul rasa senang, itu bagus. Rasa senang itu punya valensi yang positif. Itu syarat pertama. Ya, sampai sini benar-benar jelas ya, syarat pertama itu. Syarat yang keduanya adalah apa coba teman-teman? Kalaupun bukan aktivitas yang menghasilkan, ada accomplishment, syarat yang kedua adalah apa? Syarat yang kedua adalah dia bermanfaat atau berkontribusi buat orang lain. Ya, dia kemudian helping orang lain. Dia membantu menyelesaikan permasalahan orang lain atau menjadi solusi atas permasalahan orang lain. Nah, itu yang kemudian menjadikan si senang itu punya valensi yang positif. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, jelas ya. Nah, jadi senang yang kemudian baik dan positif adalah itu. Nah ini menarik nih. Yang kemudian banyak kita hadapi saat ini di dunia nyata adalah senangnya kita itu senang yang dibuat-buat ya. Senang yang sintetik lah, senang yang buatan. Bukan senang yang organik, bukan senang yang betul-betul tercipta secara alamiah. Nah, kalau senangnya macam itu sebenarnya kita lagi menciptakan euforia atau kesenangan sesaat yang barangkali, nah, tadi ya, mungkin efeknya nggak akan jadi valensi negatif, tapi hati-hati nih, makanya kenapa judulnya yang mau aku bahas adalah kebahagiaan dan kehampaan. Karena kalau senangnya bukan senang karena dua syarat tadi, pasti kita akan mudah terjatuh, terjebak dalam kehampaan. Contoh gini, duh bete banget hari ini, panas banget, gerah banget. Yuk beli minuman dingin yang manis yuk. Dengan adanya minuman dingin dan manis, kita jadi seneng, ngerasain sensasi joy. Tapi senangnya itu bukan senang yang ngasih valensi positif. Dia hanya ngasih euforia sesaat, tidak memecahkan masalah apa-apa, dan barangkali kenikmatannya juga sesaat. Coba bayangin, ketika minuman manis dinginnya udah habis, muncul rasa hampa. Tetap kayak ada yang kurang. Kalaupun ternyata jadi kenyang, jadinya kembung dan malas. Bukan jadi aktivitas yang kemudian membuat kita makin boosting, gitu ya. Itu hati-hati tuh. Satu itu. Atau gini, duh, garing banget hari ini ya. Gak ada yang seru. Nyari YouTube atau nyari scroll-scroll video-video lucu gitu. Lalu kemudian kita dapetin hiburan-hiburan yang membuat kita tertawa ngakak. Gitu ya. Nah, karena bukan aktivitas yang dua syarat tadi, maka ketawa ngakaknya kita tuh lama-lama akan kehampaan. Ya, jadi makanya kebahagiaan atau joy atau kesenangan yang bukan berasal atau disebabkan oleh dua syarat tadi akan sangat dekat ke kehampaan. Atau contoh lain gini, pernah nggak teman-teman ketika lagi asik ngobrol, jadi kita misalnya reuni sama teman kuliah atau sama teman SMA, ngobrol kan, ke sini, ke situ, ke sini ngobrol, terus kita ketawa-ketawa, terus abis itu ada momen senyap, momen menghela napas, diem silent, itulah kehampaan mulai muncul ya, deadly silent. Karena tadi si kesenangannya itu buatan. Kesenangannya itu bukan dua syarat tadi. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Nah, yang menariknya adalah dunia sosial media kita, dunia maya kita dipenuhi oleh euforia atau kesenangan buatan. Ya, yang sebetulnya perlu kita waspadai dan kita perlu sadar. Nah, makanya teman-teman, topik yang mau aku bahas ini sebetulnya pengen ngajak teman-teman ketika nanti seminggu ke depan, pastikan senangnya ini bukan euforia yang buatan, bukan euforia sintetik, ya, bukan euforia yang artificial, yang dibuat-buat, yang kemudian itu tuh nanti lama-lama bikin ketagihan, tapi setelahnya pasti kehampaan lagi, terus aja kayak gitu, ya. Nah, coba upayakan di seminggu ke depan, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita menseriusi
menseriusi dua hal tadi. Dua sebab yang membuat kita senangnya tuh senang yang organik. Senangnya tuh senang alamiah yang membuat kita jadinya senangnya punya valensi yang positif. Begitu kurang lebih ya. Jadi itulah kenapa si kebahagiaan yang buatan cenderung akan menghasilkan kehampaan. Kita udah capek-capek ngerjain skripsi, ngebayangin wisuda, pas hari wisudanya tuh ada kehampaan. Kita puasa, nah bentar lagi kan bulan Ramadan ya, puasa 1 bulan lamanya, betul-betul menantikan momen-momen lebaran. Pas lebarannya tuh udah jam 11, jam 12 tuh kan, udah aja, hampa aja, udah gak ada kerjaan. Udah nggak tahu mau ngapain lagi. Hampa tuh. Nah itu kenapa? Euforia yang dibangun. Euforia buatan, euforia sesaat. Nah mudah-mudahan video ini ngasih kewaspadaan buat teman-teman untuk selalu menjadi pribadi yang selalu mempersiapkan diri di momen-momen kehidupan kita sehari-hari. Begitu.